Ya, penundaan selama 2 tahun ya, kurang lebih. ya benar. Apakah murni alasan pandemi COVID atau ada alasan lain nggak Tuan? Ini Di pimpinan-pimpinan Ya. pusat itu kalau bisa itu dilekatkan gelar kiai. Kalau Ah. diminta seandainya menjadi tuan rumah, NTB Ya, belum siap ya? mungkin itu kalau saya masih dipertimbangkan sekarang. Kalau Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah di sini sudah hadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Falahuddin SAG MAG. Nah, beliau ini dalam rangka kita ikut menyemarakkan ya, YS Podcast ikut menyemarakkan Muktamar Muhammadiyah yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan November di Solo. Nah, Kak Tuan, Ya, penundaan selama 2 tahun ya, kurang lebih. Ya, benar. Apakah murni alasan pandemi COVID atau ada alasan lain nggak Tuan? Ini riskan juga ini sebetulnya dengan perpanjangan masa jabatan sebuah organisasi ini kan yang nggak sehat sebetulnya Tuan. Iya. Apakah dengan alasan pandemi COVID sehingga ini ya boleh saja gitu atau dibenarkan seperti itu? Ya, kalau berpikir politis bisa saja seperti itu. Tetapi Muhammadiyah ini kan ya gerakan keagamaan, gerakan pemurnian, murni keagamaan. Jadi unsur-unsur politis itu mungkin iya, tetapi kemungkinan itu kecil ya. Murni lah. Oleh sebab itu saya menganggap bahwa penundaan ini murni karena adanya COVID-19 lah. Mungkin karena pandemi COVID sehingga ditunda ya. Ya, nah, ini sudah mancing-mancing Yusron ini. Alasan-alasan politis ya. Ya, sebetulnya ingin mencari tahu saja kan. Jadi kan wajar dalam sebuah organisasi besar kan terjadi penundaan. Nah, di sini pasti masyarakat ini bisa jadi Tiang nih mewakili sebagian jamaah Muhammadiyah yang ingin menanyakan hal itu gitu. Ya. Boleh ada asumsi seperti itu, tetapi Muhammadiyah itu punya tradisi besar. Artinya Muhammadiyah dalam usianya yang mau 110 tahun ini kan punya tradisi besar. Semua keputusan-keputusan di Muhammadiyah itu kan dimusyawarahkan. Forum tertinggi itu muktamar. Di bawahnya muktamar itu tanwir. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan atas keputusan tertinggi juga, walaupun tidak di muktamar, di bawahnya tertinggi itu tanwir gitu. Tanwir ya. Jadi semua pimpinan wilayah, ortom itu terlibat di dalamnya untuk memutuskan penundaan muktamar. Jadi insya Allah jadi kita hilangkan yang kemungkinan tadi itu alasan-alasan politis murni karena COVID-19. Terus juga itu sudah menjadi keputusan bersama ya. Juga sudah seperti itu Yon, jadi tidak usah kemana-mana lah. Hanya mewakili penasarannya. Ya, boleh. Kak Tuan, berikutnya nih kan COVID nih anggaplah udah landai nih, sehingga beberapa kebijakan pemerintah ini juga sudah mendukung untuk berkumpul dalam jumlah yang agak besar ini. Nah, dalam keputusan Muhammadiyah saat ini pelaksanaannya di Solo, berarti sudah tersentral dong ditentukan sudah tentukan besarnya. Jadi tanwir terakhir kita di akhir Juni kemarin itu memutuskan bahwa Muktamar ke-48 yang akan diselenggarakan di Solo itu memang offline penuh. Jadi luring. Jadi kita akan bermuktamar seperti muktamar sebelumnya. Kita akan berkumpul dengan semua warga, pimpinan dari tingkat pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling bawah, warga simpatisan Muhammadiyah akan datang langsung. Disitulah kemudian bisa kita pupuk, kita bina silaturahim seperti memang yang kita hajatkan, memang yang itu menjadi aspirasi warga persyarikatan secara keseluruhan. Berarti hampir 7 tahun sebetulnya nggak pernah bertemu berkumpul yang dengan jumlah yang cukup besar ya? Ya, dari 7 tahun, tetapi tanwir sebelumnya kan sudah kita. Ada tanwir di Ambon, ada tanwir di Bengkulu. Itu sudah pernah, cuma ketika COVID itu kemudian kita tidak pernah bayangkan COVID ini seperti itu. Baru kemudian 2 tahun terakhir itu memang kita tidak pernah melangsungkan pertemuan dalam skala besar yang secara luring itu ya. Nah, ini boleh dibocorin nggak nih agenda-agenda besarnya nih? Agenda muktamar itu Yon, itu ada 5. Yang pertama itu adalah kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban pimpinan pusat Muhammadiyah selama LPJ selama 5-7 tahun lah.
Jadi sebagaimana organisasi-organisasi yang lain, jadi karena kepemimpinan ini dianggap sebagai amanah dari warga persyarikatan, maka kita di Muhammadiyah baik di pada level pimpinan pusat, wilayah, daerah itu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 5-7 tahun ke depan. Lalu kemudian agenda yang kedua itu adalah terkait dengan ini rangkaian dari yang pertama ya. Setelah ada LPJ, kemudian LPJ itu kita evaluasi ini sebagai basis untuk menyusun program 5 tahun ke depan. Jadi 2022 tambah 5 ya 2027 apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan, program-program apa nanti yang akan dilakukan oleh kepemimpinan baru 2022-2027. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita akan mengesahkan Risalah Islam Berkemajuan. Ini dokumen penting karena jargon Muhammadiyah itu adalah Islam Berkemajuan. Kalau teman-teman NU itu Islam Nusantara. Kita punya dokumen Islam Berkemajuan itu seperti apa? Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah mengenai isu-isu strategis tentang keumatan, isu-isu tentang kebangsaan, dan yang paling penting itu adalah isu kemanusiaan. Kita sudah tahu bahwa Muhammadiyah ini konsen terhadap kemanusiaan, konsen sekali terhadap kehidupan. Sangat terlihat ini dari awal usaha ini terutama. Bukan, dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian kehidupan eksistensi hidup ini harus dipertahankan. Dalam konteks inilah kemudian Muhammadiyah itu tidak peduli latar belakang agamanya apa. Meskipun Muhammadiyah itu ormas keagamaan, tetapi ketika berbicara tentang kemanusiaan, maka Muhammadiyah harus menjadi yang terdepan. Buang dulu, buang dulu perbedaan latar belakang etnis, agama, apapun itu. Maka yang paling penting itu adalah tentang isu kemanusiaan global. Lalu yang terakhir itu adalah tentu tentang kepemimpinan. Jadi kita mau seperti apa sih pimpinan Muhammadiyah yang untuk 5 tahun ke depannya? Apakah ini yang biasa membuat panas ini dinamika kepemimpinan Muhammadiyah? Ya, kalau dinamika dalam arti ada trik, kemudian ada aspek-aspek politik mungkin tidak ya, karena Muhammadiyah seperti yang saya sampaikan tadi itu punya tradisi besar. Muhammadiyah itu jauh-jauh hari sebelum muktamar itu, bahkan 2 tahun sebelumnya itu sudah merancang agenda apa yang akan disampaikan pada saat muktamar, kemudian mekanisme pimpinan dari bawah kemudian sampai ke pusat itu bagaimana menyerap aspirasinya itu sudah ditentukan sedemikian rupa. Maka kalau misalnya panas dalam arti ada dinamika biasa kan terjadi. Itu kalau itu iyalah, tetapi tidak seperti partai politik ya. Kemudian ada berseliweran masalah uang, macam-macam. Saya pastikan itu tidak menjadi tradisi di Muhammadiyah. Saya kalau misalnya Yon ingat ya, itu ada Profesor Nakamura pernah menyampaikan bahwa ketika beliau hadir di Muktamar Muhammadiyah, beliau menyampaikan saya hadir di Muktamar surga katanya. Itu karena apa? Karena Muktamar di Muhammadiyah itu adem, ayem, santun, tidak ada gejolak-gejolak yang cukup berarti. Dan inilah yang membedakan karakter Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan dengan politik, ormas politik. Kalau politik ya penuh dengan trik, panas, dalam arti seperti tadi ada trik-trik politik tertentu, tetapi di Muhammadiyah insya Allah dan alhamdulillah ini menjadi tradisi yang harus kita harus kita pertahankan supaya marwah persyarikatan Muhammadiyah ini tetap kita jaga. Walaupun ada politik santun. Politik santun. Politik adiluhum. Politik adiluhum. High politik. Ini pentingnya. Ini Ketua nih, boleh nggak dibocorkan ini? Apa sebetulnya menjadi yang akan dibawa isu-isu dari NTB ini? Kan NTB ini udah miniatur sekarang ini kan menjadi sangat luar biasa kita di NTB gitu. Untuk Indonesia garis ini Indonesia. Nah, kira-kira aspirasi masyarakat atau warga Muhammadiyah kita di Nusa Tenggara Barat yang akan dibawa nanti seperti apa? Yang pertama, Yon,
dalam konteks kepemimpinan kita harus sadar betul bahwa ormas ini adalah ormas keagamaan, agama Islam. Agama Islam. Ya. Oleh sebab itu pimpinannya, pimpinan nanti yang menjadi nakoda, yang menyopiri Muhammadiyah ini harus orang yang paham agama dan mengerti ideologi Muhammadiyah. Saya sering menyampaikan, maka profil pimpinan Muhammadiyah ke depan itu adalah figurnya adalah figur ulama. Kita tahu setelah Pak Kiai Haji Azhar Bashir meninggal dunia, itu kan praktis kemudian ada transformasi kepemimpinan. Dari figur kiai kemudian menjadi figur akademisi. Betul. Jadi dari sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hajid itu semuanya kiai semuanya. Betul. Lalu kemudian pasca Pak Azhar Bashir itu lalu muncul Buya Syafi'i Ma'arif, Pak Amir Rais, Pak Din Samsudin, Pak Haidar Nasir. Ini sesungguhnya keulamaannya tidak diragukan. Mereka adalah alumni pesantren. Mereka juga menguasai kitab tuni, tetapi figur mereka ini tidak lekat dengan ulama. Sesungguhnya mereka ulama. Oleh sebab itu kemudian di belakangan hari kami di rapat-rapat di pimpinan itu kemudian mengajukan agar gelar-gelar yang ada di di pimpinan-pimpinan pusat itu kalau bisa itu dilekatkan gelar kiai. Jadi kiai, sehingga kalau misalnya Prof Haidar itu ya Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Kiai hajinya tetap harus dimunculkan gitu. Kami di PWM NTB itu ingin sekali bagaimana kemudian dakwah Muhammadiyah di NTB ini bisa bergerak dinamis ya. Betul. Karena ada beberapa pimpinan di daerah, di cabang, ranting itu yang la yamutu wa la yahya, saya sampaikan itu. Tidak hidup, tidak mati. Diakuilah sudah ini pimpinan wilayah ya. Oke. Sudah kita pantau dari jauh gitu kan. Nah, tetapi kepemimpinan ini kan hasil dari muswil, musda, muscab, musran. Hasil keputusan bersama. Hasil keputusan bersama. Sampai sekarang ini kemudian beberapa cabang ranting daerah ini karena keputusan bersama kepemimpinan itu ketika kemudian persyarikatan tidak begitu agresif, tidak kelihatan aktif begitu, tidak kelihatan. Nah, ini kita mau apakan? Nah, itu hanya ada mekanismenya, itu adalah pengunduran diri. Tidak ada kemudian musyawarah luar biasa, tidak ada juga. Apakah mungkin mekanisme seperti itu? Ya itu makanya. Mungkinkah kemudian kita punya mekanisme yang baru? Nah, di sana kemudian ada mekanisme bagaimana kemudian cabang ranting ini bisa menggerakkan. Kalau misalnya kita detailkan bolehkah kemudian pimpinan yang di atasnya itu karena melihat bahwa pimpinan persyarikatan tertentu kemudian di bawahnya itu ketika kemudian tidak bergerak, tidak mau mengundurkan diri, mungkin tidak kalau misalnya kita mengadakan musyawarah ulang di dalam rangka untuk kemudian menyegarkan, kemudian turun gunung lah ini pimpinan di atas. Ya itu gunung. Karena itu sampai sekarang belum. Karena hasilnya hasil musyawarah itu kan. Ini parah sekali untuk kaderisasi ini. Nah, itu penting itu. Makanya itu yang menyebabkan kadang-kadang memang persyarikatan kita di NTB ini ada yang memang aktif gerakannya sangat progresif, tetapi di tempat lain itu memang ini yang jadi masalah. Jomplang berarti ada beberapa ada yang jomplang itu. Makanya itu yang akan kita coba usulkan, ada ndak mekanisme tertentu yang bisa kemudian ada penyegaran lah terhadap kepemimpinan persyarikatan yang ada di tempat-tempat tertentu supaya gairah bermuhammadiyah itu lebih semangat, lebih aktif seperti itu. Betulnya kalau di Muhammadiyah kalau mau digerakkan mungkin ewuh pekewuh lah kalau di Jawa saling memahami, mengerti. Jadi kalaupun misalnya merasa tidak sanggup menjalankan amanah, nah mungkin itu opsi yang tapi kan agak sulit itu Tuan. Ketika mengintrospeksi diri diminta oleh itu, apalagi sampai muncul opsi nggak enak nih, harus lari dari tanggung jawab gitu kalau diminta. Nah ini kan bisa saja muncul ini. Kalau misalnya mengundurkan diri itu selesai masalah. Cuma ini kan tidak mengundurkan diri, kemudian pimpinan tertentu kemudian punya gagasan, ayo kita bermusyawarah, saya siap seperti ini, saya siap apa supaya Muhammadiyah
kemudian itu menjadi atensi utamanya, tapi tidak terjadi seperti itu. Maka Muhammadiyah NTB berkepentingan supaya PP itu membuat regulasi ya. Bagaimana kemudian masalah-masalah ini bisa kita selesaikan melalui mekanisme yang tentu ya formal, kemudian ya itu bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat kita. Berarti ini salah satu isu yang akan dibawa nih oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu yang akan kita bawa di muktamar nanti. Ini cukup menarik nih. Setelah mengevaluasi nih di NTB kan, ada berbagai masalah nih. Nah, tentu PWM nih punya cita-cita atau punya ciri-ciri kepemimpinan Muhammadiyah nih. Secara big picture-nya di Indonesia bahwa ketua umum PP itu paling nggak harus seperti ini. Boleh nggak dibocorkan nih? Bukan kemarin, tadi kan sudah kita sampaikan. Jadi big picture-nya itu memang ulama. Itu itu tidak bisa ditawar-tawar itu ya, ulama. Tetapi ulama yang paham tentang gerakan ideologi Muhammadiyah. Jadi bukan ulama dalam arti luas tetapi ulama Muhammadiyah yang paham tentang ideologi tarjih Muhammadiyah, pemikiran dan seterusnya itu, sehingga memang ini akan menjadi penyambung lidah warga persyarikatan ke halayak rame gitu kan. Dengan demikian maka ikon Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan itu memang muncul ya. Kita tidak mungkin kalau misalnya ini ormas besar, tetapi keulamaannya tidak menonjol. Tentu ilmu-ilmu yang lain ya tentu ya dibutuhkan juga begitu kan. Tapi yang ditonjolkan figur itu ulamanya picture-nya itu ya ulama itu yang harus kita munculkan begitu. Ini PR cukup besar ini untuk termasuk di wilayah Di wilayah daerah. Gimana kalau misalnya pimpinan persyarikatan tidak bisa ngisi pengajian. Tidak bisa berdalil, tidak bisa, bukan berarti saya bisa, tidak juga begitu. Kan artinya memang ikon itu harus muncul gitu. Tapi betul, apalagi kita di Nusa Tenggara Barat nih Kak Tuan kan, dengan sudah dikenal nih misalnya di Lombok atau di NTB ini memang daerah yang sebuah pimpinan ormas kalau tidak bisa juga mengisi pengajian, mengisi ceramah, wah itu sorotan luar biasa itu gitu. Betul. Jadi gairahnya tetap membawa bahwa seorang pimpinan itu ya harus berbasiskan ulama ya. Satu lagi mungkin Yon, kami dulu pernah juga bersama PWM Jawa Timur itu menggagas fikih. Jadi supaya kita bisa berbagi. Kalau Pak Haidar itu kan sering menyampaikan tentang ta'awun. Gerakan untuk berbagi lah, membantu. Ada Muhammadiyah di satu tempat itu besar, amal usahanya besar, tetapi dia juga harus bisa berbagi kepada Muhammadiyah yang kurang besar atau masih lemah gitu kan. Sehingga kita waktu itu memunculkan ada fikih pemerataan. Fikih pemerataan. Daerah basah sama daerah kering lah ya. Daerah basah. Daerah basah ini ya harus mau kemudian mengintervensi daerah kering. Jadi tidak boleh kemudian di persyarikatan tertentu itu sendirian dia besar. Betul. Tetapi dia harus mau menolong, membantu. Nah itulah gerakan ta'awun. Nah itu yang kita kemudian mengajukannya ke PP waktu itu adalah ada fikih pemerataan. Ini fikul adalah. Jadi harus ada sharing, harus mau berbagi, gerakan ta'awun, saling tolong menolong. Itu yang memang kita dorong PP supaya walaupun itu sudah jalan ya, itu sudah jalan sesungguhnya. Dalam prakteknya itu sudah jalan ya. Tetapi mungkin perlu diintensifkan kemudian, karena ada memang ya di daerah-daerah tertentu itu memang yang tidak tersentuh oleh gerakan Muhammadiyah pusat, karena mungkin pimpinan pusat itu mungkin terlalu besar itu ya, yang harus dia tangani. Maka yang begini-gini juga makanya perlu menjadi atensi. Nah, juga adalah perlu dipertimbangkan pimpinan pusat itu kan 13 ya, ditambah 2 mungkin 15 lah ya.
apakah 15 ini bisa mengurus Muhammadiyah se-Indonesia bahkan di luar negeri kan? Ada di luar negeri. Iya, betul. Mungkin tidak kalau misalnya anggota PP yang awalnya 13-15 dengan tambahan itu bisa nggak sampai 21 misalnya. Kan juga tidak ada yang membatasi di ADART gitu kan. Sehingga nanti dengan adanya komposisi yang baru ini, dengan banyaknya misalnya pimpinan di pusat itu, sehingga wilayah, daerah, cabang, ranting di pelosok-pelosok tadi yang belum mendapatkan fikih pemerataan tadi itu, fikul adalah itu, bisa kemudian tercover dengan adanya pemekaran lah pimpinan pusat ini. Nah, itu juga yang menjadi atensi pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat nanti ketika akan melaksanakan muktamar. Wah, ini isunya isu-isu yang memang betul-betul mewakili nih. Jadi, insyaallah bagus sekali sebetulnya. Memang ketika terjadi bencana memang Muhammadiyah udah nggak diragukan lah bergerak seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika memang diatur, dibuat aturannya, masukkan ke situ, maka ini akan bisa lebih masif. Gitu. Betul. Jadi NTB udah mendorong dari beberapa usul nanti termasuk kepemimpinan yang menekankan akan figur ulama yang harus diutamakan. Oke. Ini dalam rangka muktamar nih Kak Tuan nih. Apakah NTB kebagian nggak event? Apa yang dilaksanakan untuk semarak muktamar yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Solo nanti? Ada nggak yang ditarik untuk menyemarakkannya di NTB ini? Ini sampai sekarang panitia belum sampai ke sana mungkin ya. Kalau panitia saya dapat informasi mereka akan melaksanakan seminar gitu jalan sehat, masih sebatas itu. Tetapi kalau maksudnya adalah event nasional seperti muktamar, tanwir, kalau sekelas muktamar mungkin infrastruktur kita walaupun infrastruktur NTB siap gitu secara keseluruhan maksud saya adalah infrastruktur Muhammadiyah. Itu mungkin yang agak kita harus pertimbangkan secara seksama ya. Jadi kalau diminta seandainya menjadi tuan rumah NTB siap ya. Mungkin itu kalau saya masih dipertimbangkan secara matang. Kalau sekelas tanwir sekelas tanwir mungkin insya Allah bisa dan kita punya pengalaman untuk itu. Bayangkan kalau misalnya muktamar ini, kalau misalnya sekarang ini kan muktamar hanya 3 hari. Itu diperkirakan datang itu kan 3 juta. Solo saja macet itu, polisi bingung bagaimana mengatur nanti lalu lintasnya. Segitu itu jalan keluar karena seluruh Indonesia kan? Gitu kan. Betul. Belum lagi kalau misalnya muktamar itu 5 hari. Biasanya dulu kan 5 hari. 1 minggu. Hampir 1 minggu. Kalau sekarang ini 3 hari karena tidak ada kesempatan untuk PWM menyampaikan secara langsung merespon laporan pertanggungjawaban PP ya. Itu nggak ada saat ini. Nggak ada sekarang, hanya tertulis. Langsung kita tulis semuanya. Nah, setelah itu nanti akan kami kirim ke PP. Nah, PP hanya menyampaikan tanggapan terhadap respon yang diberikan oleh PWM. Nah, PWM tidak jawab lagi. Gitu. Selesai gitu. Satu arah aja berarti ini. Ya, 2 arah cuma yang arah dari PWM ini tertulis. Nah, jadi nanti insya Allah begini anunya. Insya Allah akhir Agustus ini PP akan akan mengirimkan kepada kami laporan pertanggungjawabannya selama 7 tahun. Lalu kemudian kami PWM nanti akan merespon itu. Nah, setelah direspon itu kemudian PP akan memberi jawaban resmi nanti di muktamar. Itu saja. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi nanti PWM yang menyampaikan di forum muktamar besar itu tidak ada. Makanya 3 hari. Itu pun 1 hari untuk tanwir. Muktamarnya itu hanya 2 hari. Jadi agak cepat. Karena apa? Karena ini juga PP masih menganggap bahwa pandemi ini belum berakhir. PP meminta kepada kita semuanya untuk terlibat untuk mempercepat proses pengakhiran pandemi ini. PP tetap saja memandang bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, mengantisipasi kemudaratan penyebaran penyakit itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi untuk jalan-jalan, untuk yang lain-lain mungkin sekarang itu mungkin perlu dipertimbangkan kerumunannya saja nanti akan diatur sedemikian rupa supaya para musyawirin, para peserta muktamar, penggembira ini tidak terlalu kemudian juga berkumpul bebas di satu tempat di satu tempat. Tentu nanti akan diatur oleh panitia di Solo dan mereka sudah mewanti-wanti harus booster
Harus sudah booster itu. Kalau enggak booster, enggak bisa masuk Solo. Kalaupun bisa masuk pesawat, bisa masuk kapal, bisa kemudian transport, mereka nanti yang tidak nerima. Panitia tidak akan nerima kalau misalnya belum booster. Nah, itu jadi masalah juga itu. Ini salah satu komitmen Muhammadiyah. Komitmen Muhammadiyah supaya pandemi ini berakhir. Di samping tadi protokol kesehatan ya tentu menjadi atensi kita semuanya. Ternyata aspirasi warga Muhammadiyah yang ada di NTB ini sangat luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan. Semoga menjadi menjadi atensi PP dalam rangka ini kan demi kemaslahatan bersama karena betul. Karena PWM NTB juga melihat memang ada yang harus diperbaiki di situ kan. Betul. Terkait dengan kepemimpinan Muhammadiyah ternyata sudah memiliki persyaratan khusus nih NTB ini. Pokoknya harus ulama paling enggak didahulukan gitu ya. Oke, terakhir Ketuan mungkin bisa disampaikan ke warga Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat bagaimana himbauan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Silakan hadap sini kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah kita akan bermuktamar pada tanggal 18, 19, 20 November 2022 pada tahun ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita memandang bahwa muktamar ini adalah muktamar kita bersama. Bahwa muktamar itu adalah tanggung jawab pimpinan pusat Muhammadiyah, betul. Tetapi saya mengajak kita semuanya untuk menjadikan muktamar ini adalah muktamar milik kita semuanya. Karena itu saya mengajak kita semuanya untuk menyukseskan muktamar ini. Tampilkanlah muktamar ini sebagai qudwah, sebagai uswah hasanah. Tidak ada ceritanya muktamar di Muhammadiyah itu penuh dengan konflik, trik tertentu yang itu nanti menurunkan marwah persyarikatan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk menjaga marwah persyarikatan kita ini supaya bisa menjadi contoh bagi yang lain. Yang kedua, saya mengajak kita semuanya untuk membantu pemerintah kita semuanya untuk mempercepat pengakhiran pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, kalau ada aturan yang sudah diputuskan oleh panitia muktamar seperti tidak ada yang boleh masuk peserta atau penggembira kalau misalnya belum booster, itu sesungguhnya yang dikehendaki adalah bagaimana proses pengakhiran itu lebih cepat. Siapa tahu nanti karena kerumunan 3 jutaan itu bahkan lebih mungkin nanti itu berpotensi untuk penularan penyakit dan ini akan menjadi masalah untuk kita semuanya. Mari kita tetap ingat kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak mafsadah, menolak, menghindari penyakit, mengantisipasi terhadap penyebaran penyakit itu lebih diutamakan daripada maslahahnya. Bahwa kita silaturahim itu punya manfaat, ya, tetapi silaturahim itu menjadi nomor 2, dikalahkan untuk menolak, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit. Jadi penyebaran penyakitnya itulah yang kita dahulukan untuk dihindari daripada kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari muktamar itu semuanya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Marilah kita bermuktamar dengan gembira, dengan penuh ukhuwah. Kita rajut, kemudian bisa kita bawa semangat muktamar itu pulang ke daerah kita masing-masing untuk menggembirakan, untuk menyebarkan paham Muhammadiyah sesuai dengan prinsip ar-ruju' ilal Quran was sunnah as-sahihah. Saya kira itu Yon yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Kak Tuan. Ya, sama-sama. Sudah memberikan wejangan ini untuk seluruh warga kita. Yang jelas untuk penggembira ini ada pembatasan ya, Kak Tuan ya. Tidak ada. Kalau sampai sekarang belum ada. Oh, belum ada. Kita kemarin laporan panitia itu 800-an orang yang akan berangkat. Kalau misalnya di sini ada 10 ya. Ya, 10 kabupaten kota ya rata-rata 50 lah, 50 kali 10 500. Ya. Tetapi kalau panitia itu menghitungnya kemarin setelah mereka menghitung 800 ya 80-an lah.
Setiap kabupaten kota rata-rata ya. Ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah itu enggak tahu, tetapi rata-rata itu 80 sehingga muncul angka 800 yang akan berangkat ke Solo dari kita. Nanti panitia yang ngurus teknisnya itu. Nah silakan. Jadi warga Muhammadiyah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini juga dibatasi ternyata ya. Jadi sudah ada 800 orang yang terdata. Silakan nanti mungkin yang memiliki yang mau rombongan ya, tapi silakan. Harus terdata dulu ya. Harus lapor ke panitia supaya nanti panitia bisa menyiapkan kapal laut atau bis atau bagaimana caranya mereka nanti yang akan ngurus semuanya. Baik, terima kasih Kak Tuan sudah hadir di YS Podcast memberikan kita ini bagian dari menyemarakkan Muktamar Muhammadiyah yang bulan November akan kita laksanakan. Semoga dari masukan-masukan dan aspirasi warga Muhammadiyah yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa menjadikan Muhammadiyah makin berkemajuan lagi. Amin. Oke, demikian sahabat YS Podcast. Saya sudah berbincang dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Falahuddin, SAG MAG. Semoga ini memberikan gambaran yang cukup detail bagaimana sebetulnya aspirasi warga Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat terkait dengan pergantian nanti ya, pergantian kepemimpinan Muhammadiyah. Tentu kita harapkan tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ini saatnya mari kita bergembira sebetulnya. Tidak ada proses-proses yang dihindari. Menjaga martabat marwah Muhammadiyah ini jauh lebih penting daripada hanya ego politik yang didahulukan. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.